Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ini hari Lebaran kedua tahun 1442 Hijriah. Kalau kemarin Bung Rocky Gerung yang pakai pici giliran saya. Kemarin saya cari nggak ketemu, baru hari ini ketemu Bung Rocky. Ya, peci itu pertanda bahwa ada persahabatan antar warga negara. Saya pakai peci dari Gorontalo. Ini peci dari mana nih, Harrison ya? Aceh. Nih, saya Tuh, Aceh. Aceh. Dan ini juga Ya udah betul dari ya. Ya barat ke timur. Aceh di barat, Gorontalo di timur. Bertemu di FNN. Iya, iya. Dan ini dikasih juga ini sama ini. Jadi Wes. Casio nih ya, sama-sama Casio statusnya. Dikasih orang. Kalau yang kemarin rupanya namanya keranji. Dari kata keranjang. Jadi peci dari bahan keranjang itu, buat bikin keranjang. Disulam. Apa itu bukan anu ya, kayak apa ya namanya, bukan tenun, apa istilahnya ya, ya tenun Ya dirajut lah itu. dirajut iya. Oke, Bung Rocky, ini yang paling enak memang kalau lagi Lebaran ini kita ngobrol santai, terus kita membayangkan seperti masa depan Indonesia seperti apa, kan itu penting. Dan saya kira di tengah situasi meskipun banyak sekali indikator ekonomi, politik, sosial, kohesi masyarakat juga memburuk, kita tetap masih punya harapan gitu ya, bahwa Indonesia ke depan itu jauh lebih baik gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu kayak kopiah tuh, merajut harapan, dirajut kopiah Gorontalo. Oke. Dan kita punya semacam sejarah besar bahwa bangsa ini pernah sangat besar justru ketika belum menjadi Indonesia tuh. Kan kita bayangkan ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Gorontalo, kerajaan Ternate, kerajaan di Jawa, banyak kerajaan tuh. Dan suasana itu yang sering kali kita nostalgiakan. Tapi sering saya katakan bahwa itu adalah sistem kerajaan yang di dalamnya tidak ada demokrasi. Tapi orang sering kali menganggap bahwa itulah kesejatian kita. Oh tentu, sesuatu yang pernah ada di dalam sejarah terbawa ke masa kini. Lalu orang bikin proyeksi, kira-kira Indonesia ke depan seperti apa? Apa akan mengalami balkanisasi atau kembali pada sistem kesultanan kerajaan di masa lalu? Jadi tetap imajinasi itu ada di benak orang Indonesia, apalagi dalam keadaan bangsa yang terpecah belah begini. Jadi itu penting mungkin kita sedikit refleksikan supaya ada tuntunan etis dan tuntunan harapan untuk melihat Indonesia, khususnya di dalam periode dekat ini. Apa yang akan terjadi dengan tadi krisis multidimensi? Apakah daya tahan kemanusiaan kita mampu untuk menghasilkan ulang Indonesia? Mungkin kita sebut menghasilkan ulang Indonesia. Bahkan di tengah-tengah krisis Gaza, Palestina, Israel, yang konfliknya makin lama makin absurd karena ambisi Israel untuk mempertahankan identitasnya sebetulnya sudah dihalangi oleh sistem PBB, tapi Israel masih ngotot untuk menguasai Al-Aqsa. Jadi semua itu akan berimbas di dalam politik Indonesia. Ya, minggu-minggu ke depan pasti itu akan masuk dalam problem kita juga itu. Ya, nah ini asik nih, banyak sekali mention yang masuk. Ini kan setiap kali Bung Edson sama Bung Rocky ngobrol ini selalu kritik saja pemerintah gitu. Ini ada yang ngomong gitu. Saya juga pengen tanya, ada yang tanya, kalau Bung Rocky Gerung yang jadi presiden, apa sih sebenarnya akan dilakukan dan dibayangkan Bung Rocky Gerung untuk Indonesia? Ini asik nih, ini tantangan ini Bung Rocky. Oh ya, itu di kepala saya udah saya siapkan tuh. Kita rubah nama Indonesia menjadi Negara Kesatuan Akal Sehat, NKAS tuh. Oke. Itu hal yang mungkin kita membayangkan, banyak orang yang merasa bahwa ada kepenatan dengan sistem kekuasaan hari ini. Lalu orang berpikir banyak tokoh yang sebetulnya punya perspektif, banyak jurnalis yang tajam melihat melihat problem yang disembunyikan kekuasaan. Ekonom kritis kita justru ada di luar kekuasaan yang pinter-pinter itu. Budayawan yang punya hati nurani makin lama makin sedikit karena sebagian besar diserap oleh kekuasaan, tapi tetap ada yang punya hati nurani. Jadi publik menginginkan satu perubahan, lalu orang mulai mencari siapa tokohnya tuh.
Nah, ketokohan itu kan ditimbulkan oleh kontras, perbandingan antara yang di luar dan yang di dalam itu. Nah, dalam perbandingan itu orang melihat potensi yang di luar. Jadi sebetulnya kalau orang bertanya siapa yang harus jadi presiden dalam waktu dekat, terutama karena orang udah capek menunggu waktu yang terlalu panjang. Lalu orang menganggap yang harus jadi presiden adalah yang di luar gitu. Jadi para oposan kritis yang di luar memang dituntut lebih dalam oleh publik yang menginginkan perubahan. Jadi pesan itu yang mesti kita tangkap, bukan soal nama Rocky Gerung, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio yang dikomposisikan sebagai kaum oposisi itu. Tapi setiap orang yang menghendaki Indonesia itu tumbuh kembali secara bermutu memang menginginkan percepatan pergantian kekuasaan. Jadi kita mesti simpulkan itu tuh. Dan dalam usaha penyimpulan itu kita mengumpulkan lagi pengetahuan kita tentang masa depan, kalkulasi tentang masa depan. Indonesia akan jadi apa di Asia Tenggara? Indonesia akan jadi player apa di dalam soal environment? Indonesia akan jadi model apa di dalam soal teknologi 4.0 nanti? Nah, semua itu yang harus dipikirkan oleh presiden yang akan datang itu. Dan yang sekarang tentu nggak mungkin lagi memikirkan itu, karena dia udah kehilangan kesempatan untuk memberi harapan. Jadi pertanyaan tentang bagaimana Indonesia ke depan oleh presiden siapapun itu pertanyaan tentang harapan dengan problem-problem baru. Itu saya kira refleksi kita, Hersu. Ya. Saya sih menangkap pesan itu memang bukan aja pesan dan kesan yang muncul. Kenapa kemudian orang bertanya, oke, kalau Bung Rocky jadi presiden seperti apa yang dilakukan? Ini karena tadi itu di tengah situasi dalam situasi yang semuanya memburuk itu muncul harapan. Dan dia memikirkan kira-kira kalau nanti kita keluar dari situasi semacam ini apa sih yang bisa kita lakukan dengan bangsa ini gitu. Karena ada mimpi-mimpi seperti sahabat kita misalnya Bung Anies Mata dengan Gelora yang dia bicara tentang dia yakin 5 besar Indonesia akan menjadi 5 besar dunia. Nah, nanti waktu mesti kita undang, kita ajak ngobrol dia bagaimana dalam situasi begini. Karena menurut saya penting dalam situasi begini kemudian kita punya mimpi, karena dengan mimpi itu kita nanti berusaha mewujudkan. Dan saya kira mimpi itu menjadi relevan karena itu berarti ada semacam kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, kita hadapi hari ini adalah bukan sesuatu yang apa ya, kalau dalam bahasa ini sesuatu yang baik. Kita harus melakukan suatu langkah-langkah melihat potensi bangsa ini. Karena Anda sendiri orang yang sangat kritis bicara soal lingkungan, tentang sumber daya alam, terus kemudian tentang juga geopolitik Indonesia ke depan. Jadi mungkin gini, kalau kita bahasakan, Anda sendiri masih punya keyakinan, dan keyakinan ini akan menumbuhkan harapan buat rakyat Indonesia bahwa kita masih punya kok masa depan yang lebih baik. Tentu kita, kalau saya jadi presiden, tindakan saya pertama adalah mengubah ibu kota jadi ibu kota lingkungan hidup dunia. Jadi orang mesti lihat Jakarta sebagai kontras dari yang sekarang itu. Bukan sekedar ibu kota bisnis, tapi ibu kota paru-paru dunia itu. Kan itu jadi perlambang sebetulnya bahwa ada kepemimpinan baru tuh. Gelora berupaya untuk mengambil inisiatif, memberi sinyal optimisme pada bangsa ini. Partai-partai yang lain juga, PKS mengubah diri untuk lebih terbuka pada perbedaan identitasnya. Itu bukan lagi identitas tunggal keislaman, walaupun itu fondasional. Partai-partai lain yang sedang tumbuh, ada partai anak-anak muda yang dulu aktivis PRD mungkin bikin partai prima itu, tapi ingin mengembalikan politik ke dalam wilayah akal pikiran itu, karena itu kemudian mengambil sikap beroposisi dengan kekuasaan. Itu semua saya ingin dukung itu. Jadi kita ingin sebetulnya satu kesempatan dihasilkan di dalam waktu dekat ini untuk memungkinkan potensi-potensi baru ini diasuh dengan akal pikiran. Kan itu yang kita kehendaki itu. Bahwa kita selama ini berkonflik secara ideologi, ya memang karena bangsa ini plural secara ideologi itu. Dari spektrum kiri ke spektrum kanan itu varietiesnya, variannya sangat besar. Tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk saling menguji, maka tidak mungkin ada pemimpin baru yang terasa itu. Jadi biarkan semua ideologi ini tumbuh, tapi dengan satu konsep bahwa semua berhak untuk saling mengasah pikiran itu. Itu berarti tidak boleh ada satu kekuatan yang membeli kekuatan yang lain.
Jadi saya berpikir konsep kepemimpinan ke depan itu, kapital itu harus disingkirkan dari proses politik. Biarkan politik tumbuh secara otentik. Karena itu kalau saya presiden, pertama-tama yang saya halangi adalah membisniskan politik sambil menjadikan Indonesia itu sebagai pulau peradaban baru dengan tema lingkungan. Itu yang ada di pikiran saya, yang saya ingin sebetulnya ucapkan itu dalam bentuk pedagogi bagi partai-partai yang sedang bersaing tuh. Secara sugestif saya ingin lepaskan energi kebebasan untuk memilih, bukan pada tuntunan kapital, tapi pada tuntunan kepentingan untuk menghasilkan justice tuh. Kan ini sebetulnya temanya tuh. Tapi kalau kita misalnya masih bicara tentang apa ideologi Indonesia, nasionalisme ideologi purba, ideologi yang sebetulnya udah nggak boleh diucapkan. Karena nasionalisme dulu dipakai untuk menghalangi atau mengusir penjajah. Nah sekarang penjajahnya ada di dalam, masa kita nasionalisme ke dalam? Nasionalisme kan ideologi keluar sebetulnya kan. Dan cara-cara berpikir nasionalistik dalam pengertian beberapa partai sekarang ini, itu sebetulnya mengecilkan kemerdekaan manusia. Nasionalisme itu selalu bersifat mengeksploitasi psikologi publik, soal marah terus. Jadi politik kita jadi marah terus karena sifat nasionalisme kita tuh. Nah, saya bedakan antara nasionalisme sebagai tuntunan etis, yaitu upaya untuk mempersatukan yang berbeda, dengan nasionalisme yang justru berupaya menghilangkan perbedaan tuh. Ini gagal paham kita, seolah-olah demi nasionalisme kita nggak boleh berbeda. Padahal sebetulnya nasionalisme itu untuk melindungi perbedaan kita keluar. Jadi secara radikal saya mau katakan bahwa ide saya tentang Indonesia adalah paradigma baru. Paradigma di dalam ideologi-ideologi yang sedang tumbuh. Di dunia orang masuk pada ideologi perdamaian, ideologi justice, ideologi environment, ideologi gender, ideologi feminisme, macam-macam, ideologi millennials. Nah yang di kita sekarang itu, pemimpin kita nggak ngerti tentang pertumbuhan ideologi itu di luar tuh. Jadi kita masih terkepung oleh ideologi politik, bukan filsafat politik. Nah, itu saya bedakan tuh. Filsafat politik dimaksudkan untuk mengevaluasi keberlangsungan manusia dalam persekutuan sosial supaya ide keadilan dimajukan. Itu namanya filsafat politik. Itu yang kurang di kita. Yang ada adalah ideologi politik. Seolah-olah ada desain baku untuk menghasilkan kemakmuran, keadilan dengan sekedar bertanding di wilayah politik. Jadi filsafat politik lebih luas dari persaingan ideologi politik. Nah, itu yang ingin saya ajarkan pada bangsa ini, dan perlahan-lahan sebetulnya banyak yang merasa memperoleh pedagogi itu melalui FNN terutama. Karena udah setahun lebih saya dan Hersbeno berupaya terus untuk membicarakan itu dalam kondisi sebut aja kondisi pedagogis, bukan kondisi ideologis. Kondisi untuk mendidik, bukan kondisi untuk mendoktrin. Saya kira itu kesan saya membaca banyak komen yang dimintakan atau yang diajukan oleh viewers kita, baik di Rocky Gerung Official, Hersbeno Point, maupun di channel-channel FNN. Ya. Bung Rocky, Anda tadi langsung bicara bahwa Anda ingin menyingkirkan kapital dari politik kita. Tetapi sebenarnya justru orang sebenarnya melihat kekacauan yang terjadi semacam ini adalah masuknya kapital dalam politik kita. Dan kita melihat begitu dominannya yang kita sebut dalam bahasa yang lebih mudah oligarki atau cukong gitu ya. Dan itu diakui kan oleh para politisi kita yang termasuk yang terbuka ngomong seperti Bambang Susatyo. Bahkan sebenarnya Pak Mahfud MD dulu juga sempat bicara ya, Menko Polhukam. Tetapi kita melihat realitas bahwa dengan demokrasi politik langsung seperti sekarang ini sekarang ini semuanya berkaitan dengan uang, dengan modal. Biaya kampanye yang mahal, biaya partai yang mahal, biaya kampanye, biaya apa misalnya saksi, biaya dan macam-macam yang sangat mahal. Bagaimana mungkin kita melakukan bisa menyingkirkan kapital dari dunia politik kita ketika kita masih mengadopsi sistem politik seperti yang sekarang ini? Ya itu pentingnya kita mengubah dari paradigmnya. Kalau pemilu masih disebut sebagai industri, maka kapital akan investasi kan. Tapi negara-negara Eropa Utara itu mungkin hampir nol biaya kampanyenya.
Karena semua orang berbicara tentang politik. Skandinavia itu murah sekali. Setiap orang bicara politik setiap hari dan gak ada orang yang mau dibayar. Karena orang bertengkar di dalam kafe, di kelas-kelas segala macam. Dari anak SMA udah bicara politik. Jadi dia nggak mungkin lagi dibayar kan. Nah kita karena dungu maka menunggu amplop kan. Dan pemerintah memanfaatkan itu karena pemerintah tahu amplop akan mengalir melalui kekuasaan dia tuh. Jadi oligarki juga baca hal yang sama. Saya mampu untuk membiayai politik 10 orang kata satu oligark. Lalu dia tukar tambah dengan oligark yang lain 10 orang lagi itu. Akibatnya 100 oligark itu menguasai Indonesia. Yang sekarang makin lama makin sedikit oligark yang menguasai makin banyak aset politik kita tuh. Jadi kita bisa ubah sebetulnya dengan menghalau fungsi kapital dalam politik. Kapital itu biarkan beroperasi di bidang ekonomi itu. Karena itu semacam mesin untuk melumas agar supaya permintaan dan penawaran itu tetap berlanjut. Tapi jangan dia masuk di dalam wilayah politik. Ini ketegasan ini yang mesti dipakai oleh setiap orang yang menginginkan Indonesia tumbuh secara adil makmur. Karena itu perlu amandemen konstitusi mungkin harus segera ditambahkan. Kan nanti ada sidang umum akhir tahun, langsung aja ditambahkan bahwa pasal perubahan konstitusi yang paling mendasar adalah menghalangi kapital masuk dalam politik. Bisa dibikin rumusan segala macam, banyak ahli tentang itu. Itu yang memungkinkan kita mampu untuk bertengkar hanya dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan kapital tuh. Ada orang pintar yang terpaksa tersisi di dalam pertandingan politik, partainya kalah misalnya, atau dia sendiri nggak bisa jadi anggota legislatif hanya karena modalnya kurang. Padahal lawannya itu adalah dungunya luar biasa, tapi karena di backup oleh kekuasaan, lalu diminta untuk disponsor oleh kapital, maka dia dikalahkan oleh kedunguan itu kan. Jadi kita ingin fair bahwa politik itu adalah selalu masalah kelegaan kita untuk menerima kekalahan karena konsep kita yang kalah dibandingkan dengan lawan, bukan karena dompet kita yang tipis tuh. Itu yang menjadi dasar sebetulnya untuk menghasilkan ulang Indonesia. Jadi kita pakai aja tema menghasilkan kembali Indonesia tuh. Oke. Kalau masih bicara soal pemilik modal ya, kita ini berangkat dari satu kontras ke kontras yang lain. Kan dulu kita melakukan reformasi itu idenya yang paling utama adalah KKN, disebut ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Karena itu yang dinisbahkan kepada Pak Harto. Pada masa Pak Harto itu para cukong itu dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah dan mereka dibesarkan oleh pemerintah. Kita tahu dulu konsep yang trilogi pembangunan ya, ada pemerataan stabilitas nasional ke pemerataan pembangunan. Kemudian itu yang dibesarkan cukong-cukong. Tadinya ada konsep trickle down effect, pemerataan, tapi kan nggak sampai itu. Mana ada orang yang sudah pengusaha yang kaya mau berbagi begitu saja. Ini hanya konsep dalam agama yang bisa jalan. Tapi sekarang yang terjadi kontras sebaliknya. Mereka tadi para cukong-cukong yang sudah besar dibesarkan oleh Pak Harto, dan kemudian pada masa reformasi mereka bebas, mereka sekarang yang mengontrol kekuasaan gitu. Jadi yang terjadi kan, jadi satu kontras, satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim yang lain, Bung Rocky. Nah ini kan sebenarnya bagi publik dari mana memutus mata rantainya, karena realitasnya sekarang mulai dari legislatif, eksekutif, terutama eksekutif, karena ini kan kita bicara soal regulasi, itu semua dikontrol sepenuhnya oleh para cukong. Nah itu yang dulu kita sebut sebagai sistem plutokrasi. Kan ini terjadi karena kekuasaan yang ada hari ini memang minta diasuh oleh kapital. Karena dia nggak punya kapital lain selain kapital modal. Dia nggak punya kapital moral. Dia nggak punya kapital intelektual. Dia nggak punya kapital etik. Akibatnya dia dikuasai aja oleh kekuatan modal itu kan. Coba kalau pemimpin itu punya intellectual capital, punya moral capital, punya global capital dalam pengertian kemampuan diplomasi itu nggak akan ada oligarki yang mendekat. Ya mendekat paling dari jauh, tapi sekarang betul-betul ada di dalam itu. Jadi cara kita memilih presiden itu yang menentukan kapan dia akan dikendalikan oleh oligarki itu. Nah, kita tahu bahwa pemilihan kemarin itu sangat tidak etis, banyak ketidakadilan segala macam. Dan ketidakadilan itu memang didesain supaya dia mudah dikendalikan itu. Kalau presidennya kuat secara etis, maka dia bisa bilang, oke, saya hentikan kalian oligarki, karena saya memilih rakyat, saya nggak memilih kapital itu. Oligarki akan hormati itu, sehingga oligarki
move on, pindah dari wilayah politik betul-betul ke wilayah bisnis saja. Kalau di bisnis nggak ada soal, karena itu kompetisi biasa tuh, kapital versus kapital. Tapi dalam politik, kalau dia mencari pelindungan dalam politik, berlaku lagi politik komprador yang dulu udah kita kritik habis-habisan. Jadi sekali lagi dua hal sebetulnya. Pertama, desain tentang sistem politik yang harus dipastikan melalui Undang-Undang Dasar bahwa tidak boleh ada kapital masuk dalam politik. Yang kedua, kekuatan integritas dan kapasitas seorang pemimpin. Jadi sekali lagi saya tetap ingin agar supaya pemimpin itu harus didalangi oleh intelektualitas dan moralitas supaya dia tidak jadi boneka dari kapital. Itu soalnya. Bukan saya salahkan kapital, yang saya salahkan pemimpin yang nggak bisa mengatur kapital. Bagaimana mungkin pemimpin kekuasaan tapi dia tunduk pada kekuasaan modal? Itu ajaib dalam politik. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang ini kan dengan legitimasi sudah 2 periode, kalau Presiden Jokowi punya political will gitu untuk menyatakan bahwa mulai hari ini kapital harus keluar semua dari pemerintahan dan dari politik kita, itu bisa dilakukan. Bisa, dan dia bisa katakan, oke, saya siap bahkan turun demi keadilan sosial, karena saya akhirnya mengerti bahwa Indonesia harus ditumbuhkan berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh operasi kapital. Kan itu intinya sifat etis dari presiden kan. Tapi itu nggak mungkin lagi karena dia memang udah nyemplung dan nyatu dengan sistem kapital itu tuh. Jadi kalau terjadi perubahan ya terjadi perubahan radikal pada akhirnya kan. Jadi kalau kita hitung apa yang akan terjadi pasti perubahan radikal. Dan itu sebetulnya memang diperlukan supaya kita pulihkan bangsa ini. Dan mulai dari nol lagi ada soal. Yang penting kita udah tahu bahwa pemburukan terjadi karena kekuasaan diasuh oleh kapital. Bukan dia diasuh, dia minta diasuh oleh kapital. Kenapa dia minta diasuh? Karena dia tidak punya pengasuh lain. Dia tidak punya pengasuh intelektual, nggak punya pengasuh moral, macam-macam hal tuh. Oke. Bung Rocky, ini kalau kita ngomongin apa yang dilakukan seorang presiden Rocky Gerung kan panjang banget. Saya satu lagi tapi soal yang saya kira serius banget. Nanti kita cicil di beberapa topik yang lain ya, Bung Rocky. Tapi satu hal yang selama ini juga menjadi keprihatinan kita bersama soal yang kohesi, yang Anda sebut sebagai semen sosial yang lemah. Nah, itu apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang sekarang ini? Yang situasi mungkin memburuk, di mana dua kubu nih belakangan ini kemudian ada cebong dan kampret. Saya udah mulai menengarai ada mulai julukan baru namanya Bani Bipang gitu. Ini berkaitan dengan Presiden Jokowi kemarin. Dan saya tidak tahu mereka akan membuat julukan baru apa lagi. Tapi ini cuma mengkonfirmasi pembelahan itu akan terus berlanjut. Apa yang bisa dilakukan, Bung? Saya harus transparan memberi analisis bahwa kohesi itu nggak akan terjadi. Tidak mungkin lagi terjadi karena momentumnya udah lewat itu. Momentumnya udah lewat. Momentum yang masih mungkin adalah ketika Prabowo masuk ke kabinet. Mestinya orang menganggap kohesi bisa terjadi. Tapi sampai sekarang Prabowo ada di dalam kabinet, tetap percebongan itu makin menjadi-jadi. Dan reaksi itu justru yang kemudian menimbulkan antipati dari mereka yang beroposisi dari luar tuh. Jadi kita nggak usah lagi membayangkan ada kohesi sosial. Jadi kita mesti terima ini sebagai fakta hukum sosiologi yang sedang bergerak untuk menemukan formula baru tuh. Jadi anggap aja bahwa oke, kita harus bersiap dengan satu keadaan yang tidak normal. Satu keadaan yang pasti memburuk itu. Kan seluruh elemen sosiologi, faktor-faktornya memperlihatkan keburukan. Nggak mungkin kita dengan intensi untuk mengatakan ini nanti akan membaik. Karena bagaimanapun, dari zaman Aristoteles, zaman Ibnu Khaldun, zaman Thomas Hobbes, segala macam, rumus sosiologinya sama. Kalau terjadi decaying, maka decaying itu mesti menghasilkan hal yang baru. Nah, kalau belum terjadi decaying, maka nggak ada yang baru. Jadi pemburukan akan berlangsung terus. Ketidakmampuan kabinet makin lama makin terlihat. Sementara persekutuan politik baru makin lama juga makin terbentuk. Yang sekarang mungkin sinyalnya umat Islam seolah-olah ada di dalam upaya untuk menghasilkan satu jenis politik baru dengan koalisi macam-macam. Demikian juga mereka yang menganggap bahwa politik Indonesia harus diasuh secara sekuler, makin lama makin kuat menganggap bahwa pemerintah sebetulnya memang udah konyol. Jadi soal-soal itu yang menggumpal dan nggak ada orang yang mampu untuk menghentikan gerak sejarah. Jadi kalau saya jadi presiden, hari pertama saya akan bilang bahwa
partai politik kita bagi dua tuh, separuh di kekuasaan, separuh di luar kekuasaan, supaya langsung ada oposisi tuh, supaya nggak terjadi seperti sekarang itu tawar menawar, akhirnya semuanya masuk ke kabinet, lalu oposisinya hilang. Bikin aja aturan bahwa politik adalah bermutu kalau yang di dalam dan yang di luar sama kuatnya tuh. Karena itu jadikan oposisi sebagai kebanggaan. Nah, kekuasaan yang menghormati oposisi justru itu kekuasaannya akan langgeng. Itu soalnya tuh. Jadi kelihatannya analoginya sama dengan COVID ya, kita harus berdamai, melihat realitas bahwa itu sudah terjadi lah, gitu. Jadi kita tidak tinggal menunggu sampai pada titik equilibrium gitu ya. Tetapi kan bagaimanapun juga seperti COVID kita juga tetap diminta bahwa harus tetap jaga, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan dalam soal pembelahan kan juga mestinya kita juga ada dong yang apa yang harus kita lakukan supaya ini nggak semakin parah gitu. Ya, itu persis itu seperti COVID. Kita nggak mungkin lagi bilang kita bisa atasi, nggak. Udah, kita tunggu betul-betul sampai kita berdamai karena kita capek dengan segala macam cara konvensional itu. Bahwa pada akhirnya akan terjadi herd immunity itu. Jadi udah, jalan ke arah itu yang kita siapkan itu. Sambil kita memperbaiki kondisi tubuh kita supaya begitu gejala pandemi ini berakhir, kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat itu. Karena kita udah persiapkan. Demikian juga dalam politik, kita tetap merawat terutama mereka yang di luar oposisi. Kan sekarang banyak tokoh yang berupaya untuk tampil sendiri seolah-olah dia mampu menghipnotis bangsa. Tapi satu waktu akan ada pertemuan tokoh oposisi untuk menghasilkan semacam komunike bahwa 2-3 orang memang dibutuhkan, yang lain harus menjadi panitia untuk memungkinkan pandemi politik ini berakhir. Jadi saya kira vaksin terbaik bagi bangsa ini dalam isu politik adalah satu komunike di antara tokoh-tokoh itu. Dan itu pasti dihasilkan. Karena kita semua sadar bahwa hanya dengan kesepakatan itu kita bisa atasi problem yang ditinggalkan oleh presiden hari ini. Karena presiden hari ini akan menimbulkan beban yang besar, utang yang besar, ketidaksehatan bangsa yang besar, intrik yang besar. Dan itu hanya bisa diatasi oleh persekutuan komunike. 3-4 tokoh intelektual pasti harus berbasis intelektual. Pemimpin masa depan itu harus punya kapasitas intelektual. Baru kita bisa pastikan bahwa ada konsep yang keluar secara bersih dari pikiran itu. Jadi siap-siap kita melakukan vaksinasi melalui tokoh-tokoh oposisi. Jadi menarik ini. Jadi rupanya dari analisis Anda tidak hanya pandemi kesehatan, tapi kita pandemi politik. Dan yes, itu yang terjadi. Oke, saya yakin memang tidak cukup hanya 30 menit kalau kita membahas apa yang akan dilakukan oleh Bung Rocky Gerung kalau jadi presiden. Tapi setidaknya kita sudah membayar hutang sebagian lah pertanyaan daripada dan curiosity ya, rasa penasaran daripada viewer kita kalau Bung Rocky Gerung jadi presiden. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Betul, karena pertanyaan netizen itu mewakili mereka yang cemas dengan keadaan sekarang. Dan kita nggak boleh menghindar. Kalau dituntut untuk bertanggung jawab, mesti ada jawaban yang kita berikan. Itu kejujuran dalam politik. Melalui FNN. Terima kasih, Bung Rocky. Yes. Oke, mantap. Mantap, tetap semangat. Hari Lebaran kedua kita insya Allah, kalau jangan pernah putus harapan bahwa masa depan lebih baik selama kita masih mau berusaha dan menjaga akal sehat kita. Selamat datang di negara kesatuan akal sehat. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Lebaran. Walaupun gagal tes kebangsaan, tapi kita lulus tes kesabaran. Yes. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.